Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, kalau begitu mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, dan kita terhindar dari pandemi virus COVID-19. Amin. Ya. Yang penting kita semua tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga imun, karena itu yang paling penting supaya kita tetap mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah ya. Tapi meskipun dari rumah kita tetap semangat ya, tetap semangat anak-anak semua, karena kalau kita semangat, kita berusaha, pasti Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Amin ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebagai umat yang percaya, kita mulai dulu dengan doa. Saya minta Ananda Fitri untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Nak. Ya, baik, Pak. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ananda Fitri sudah memimpin kita dalam doa. Saya lihat di forum sudah ada 13 peserta ya, berarti sudah cukup dengan Bapak, berarti kita semua hadir. Ya, bagaimana ketua kelasnya? Sudah hadir semua ya? Ananda Sarif, bagaimana temannya? Satu tidak hadir, Pak. Oh, satu ya? Faiza tidak hadir, Pak. Siapa? Oh iya, Faiza, iya. Pak. Ananda Nur Faiza. Ya, kita doakan supaya Ananda Nur Faiza. Atau bagaimana kabarnya? Bermasalah jaringan di sana, Pak. Oh, masalah ya. Jaringan bertahan tadi ada, Pak. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, kita lanjut saja sebentar. Oh ya, Nur Faiza sudah masuk ya. Alhamdulillah, berarti teman kita Ya, sudah Ananda Nur Faiza sudah bisa masuk. Ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai usaha ya. Ada yang masih ingat apa itu usaha? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu usaha? Ayo, berani. Ya, silakan Ananda Dwi. Ya. Yang saya ingat, usaha itu adalah hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan jarak perpindahan benda tersebut. Jadi sebuah usaha itu dapat dikatakan bekerja bila benda tersebut bergerak ke arah datangnya gaya. Tuh. Bagus ya, jawaban Dwi bagus sekali ya, mantap ya. Jadi usaha itu kalau sudah ada perpindahan akibat dari gaya yang diberikan. Ya. Kalau begini, kalau saya mendorong tembok, ya misalnya tembok rumah, ya dinding kita di rumah, kira-kira apakah saya melakukan usaha itu? Tidak, Pak. Yang lain bagaimana? Usahanya tidak, Pak. Baik, berarti saya yakin sudah paham ya. Nah, begini anak-anakku ya, misalnya begini, saya berikan 5 tumpukan kertas kepada Ananda, misalnya Ananda Najma. Saya kasih 5 tumpukan kertas. Kemudian saya juga kasih 5 tumpukan kertas ke Ananda Disarti misalnya. Ya. Tapi Ananda Disarti ini saya kasih juga gunting besar, ya. Sedangkan Ananda Najma saya suruh untuk membagi 2 kertasnya menggunakan tangannya, sedangkan Ananda Disarti menggunakan gunting. Kira-kira menurut kalian siapa yang lebih mudah membagi 2 kertas tadi? Saya, Pak. Disarti, Pak.
Ya. Yang lain bagaimana? Sarti, Pak. Besar guntingnya. Kira-kira kenapa Ananda Disarti? Besar guntingnya. Karena dia memakai alat, Pak. Oh iya betul ya, karena Ananda Disarti menggunakan gunting ya. Jadi gunting ini adalah salah satu alat atau pesawat sederhana dalam hal tuas. Jadi tuas ini bisa mempermudah pekerjaan kita. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tuas atau pengungkit ya. Iya. Pada saat selesai belajar nanti banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Misalnya kita tahu bagaimana tuas itu bisa seimbang. Nah, ini bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita pergi main jungkat-jungkit misalnya dengan bapak. Kebetulan bapak kita itu gemuk, sedangkan kita kurus. Nah, bagaimana caranya supaya bisa main jungkat-jungkit? Itu akan dipelajari nanti ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung kira-kira berapa keuntungan yang bisa diberikan oleh tuas itu kalau kita gunakan. Baik anak-anakku semua, saya mohon izin untuk menampilkan dulu presentasi ya. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan? Ya Pak, kelihatan. Pak, sudah kelihatan. Jadi hari ini kita Sudah, akan Pak. mempelajari mengenai keseimbangan pengungkit ya. Adapun kompetensi dasar dari materi kita hari ini yaitu menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Kemudian keterampilannya menyajikan hasil penyelidikan tentang masalah penyelesaian masalah tentang pemanfaatan pesawat sederhana. Kemudian tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, kita nanti akan mempelajari bagaimana itu tuas setimbang, ya, apa syarat tuas itu setimbang. Nanti kita pahami dari aplikasi PET. Jadi kita nanti adakan simulasi ya. Mudah-mudahan aplikasinya berjalan dengan lancar. Yang kedua, nanti kita akan menghitung kuasa minimum yang digunakan untuk mengangkat beban dengan menggunakan tuas. Dan yang ketiga, kita juga menganalisis bagaimana hubungan antara beban dengan beban, kuasa dengan kuasa tuas. Dan terakhir, kita bisa menghitung keuntungan mekanis tuas. Selama pembelajaran berlangsung, Bapak akan melakukan penilaian ya. Ada 3 penilaian yang Bapak akan nilai. Yang pertama dari segi pengetahuan. Di akhir pembelajaran nanti saya akan mengirimkan link Google Form sebagai tes evaluasi. Kemudian yang kedua, Bapak juga akan menilai keterampilannya. Jadi anak-anak semua nanti harus aktif ya pada saat berdiskusi maupun pada saat presentasi. Yang ketiga, sikapnya juga ya. Selama pembelajaran Bapak akan nilai sikap dari anak-anak semua. Skenario dari pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan TPEC karena sebentar kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi PET. Model pembelajarannya problem based learning ya. Setelah simulasi PET kita bisa berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, apakah slide-nya kelihatan? Iya, Pak. Iya Pak. Pak. Ini akan tampilkan sebuah video. Bapak harap anak-anak semua bisa perhatikan dan sebentar bisa memberikan apa yang kalian bisa tangkap dari video ini. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul di benak anak-anak sekalian ketika menonton videonya. Baik, saya coba putar ya.
Kelihatan ya videonya? Kelihatan, Pak. Lihat, Oke. Pak. Oke, sudah? Bagaimana? Ada yang bisa memberikan apa yang bisa dilihat dari video tadi? Saya Ayo. Pak. Ya, silakan Ananda Syukur. Iya, dari video Pak saya bisa lihat ada usaha yang dia lakukan Pak menggunakan alat Pak, yaitu alat atau pengungkit atau dongkrak Pak. Baik, bagus ya. Ada satu masukan dari Ananda Syukur. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Ningsar. Tadi waktu pertamanya bebannya tidak bisa diangkat, tapi setelah menggunakan alat pengungkit, dia sudah bisa menggunakan alat itu dengan memindahkan benda yang tidak bisa dipindahkan tanpa alat. Iya, baik. Masih ada yang lain? Kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul dari video tadi? Bagaimana? Saya, Pak. Ya, silakan. Ini sudah ada. Ananda Dwi. Iya, tadi saya mau tanya, kenapa pengungkit itu bisa mengangkat batu yang besar? Oh iya, bagus pertanyaannya ya. Kenapa bisa pengungkit yang ukurannya segitu bisa mengangkat batu yang besar? Iya. Kira-kira ada yang tahu? Iya. Ini nanti akan kita pelajari ya. Nah, jadi kita akan pelajari kira-kira kenapa bisa dan bagaimana caranya ya. Nah, untuk menjawab semua itu kita akan melakukan simulasi ya. Kita ini beberapa kasus ya. Untuk menjawab semua kasus-kasus ini termasuk pertanyaannya tadi Ananda Dwi, kita akan melihat aplikasi PET ya. Jadi kelompoknya saya sudah bagi tadi ya di grup WA. Sudah ada ya? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Oke, Sudah ada. silakan. Sudah, Pak. Kemudian LKPD-nya juga saya sudah bagi tadi, silakan dibuka semuanya. Sudah di-download? Sudah, Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Iya. Tetap Sudah, semangat Pak. ya anak-anakku semua. Kita lihat simulasinya. Nanti kalau Bapak jalankan simulasinya, anak-anakku semua bisa melihat LKPD-nya, kemudian menulis hasil di LKPD-nya masing-masing ya. Baik, saya tampilkan. Iya, Pak. Iya. Apakah sudah terlihat? Sebentar, Ya, Pak. Sudah. Ya, Proses, Pak. Iya. Oke, baik. Jadi inilah aplikasi yang akan kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak semua untuk memahami tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini adalah aplikasi PET ya. Saya coba jalankan. Bagaimana kelihatan? Kelihatan, iya Pak. Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Iya.
Kelihatan. Bisa dilihat di LKPD-nya di kegiatan pertama. Iya. Sudah buka LKPD ya? Sudah, Pak. Iya. Bagaimana kegiatan pertama? Ada yang bisa bacakan langkah kerja kegiatan pertama? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Nanda Daryanti. Ya, Pak. Naikkan beban 5 kg di posisi 4 dari titik tumpu. Oke, saya naikkan ya. Nah, coba kita lihat. Pak. Di sini beban 5 kg berada di titik 4 dari titik tumpu. Ya, saya letakkan di sini. Kemudian lanjut. Lepas penyangga, kemudian coba letakkan beban 5 kg mulai dari posisi 1, kemudian pindah ke posisi 2, Ya. kemudian ke 3, dan seterusnya hingga diperoleh keadaan setimbang. Oke, bagus ya. Saya coba lepaskan penyangga. Apa yang terjadi? Wah, seperti inilah yang terjadi. Iya, kita naikkan beban 5 kg mulai dari posisi 1 ya tadi. Nah, ya, Saya Pak. naikkan. Hasilnya seperti ini. Kemudian dipindahkan ke posisi 2. Sudah bergerak sedikit ya. Apakah sudah setimbang? Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Oke, belum. Oke, kita lanjut lagi. Pindahkan ke posisi 3. Belum, Pak. Iya. Apakah sudah setimbang? Belum. Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini Belum, Pak. belum ya? Belum. Ya, kita pindahkan lagi ke posisi 4. Bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah setimbang ya? Setimbang, Iya. Pak. Seimbang. Berarti Pak. dia berada di posisi. 4. Posisi 4. Oke, silakan dicatat di LKPD-nya ya. Silakan dicatat di LKPD-nya di kegiatan 1 ya. Geser lagi. Sudah mau gerak ya, sudah mulai gerak. Kita geser lagi. Apakah sudah setimbang anak-anakku? Belum, Pak. Belum. Oke, Sedikit lagi kita geser lagi. Bagaimana sekarang? Setimbang, Pak. Oke, silakan dicatat di LKPD-nya. Bagaimana sudah? Sudah, Pak. Oke, jadi kegiatan simulasi kita sudah selesai. Anak-anakku semua sudah ada data. Silakan data tersebut didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, bisa berdiskusi di forum Google Classroom ya. Saya sudah buat kelompok di situ. Silakan masuk berdiskusi, analisis sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Ya, silakan anak-anak semua. Harus aktif semua ya. Ya, sudah ada ya, sudah ada yang berdiskusi. Iya, kelompok 1 sudah aktif. Ayo, kelompok 2. Oke. Jadi tabelnya seperti ini ya. Jadi anak-anak semua masukkan di tabel. Ya. Oh ya, kelompok 3 ada yang bertanya ya. Ada Ananda Disarti. Katanya bagaimana caranya menghitung nilai yang ada di sini. Nah, ini sudah ada rumus. Saya tulis W1 sama dengan M1 dikali G. Nah, apakah anak-anakku tahu apa itu M? Masa, Pak. Massa. Ya. Kemudian G Massa, itu Pak. adalah Percepatan G. gravitasi, Pak. Oke, pintar. Ya. Percepatan gravitasi. Iya, jadi tinggal kita kali ya. 5 dikali dengan 10. Iya, Pak. Nah, sama juga dengan ini. Ya. W-nya nilainya nanti di sini kita kali dengan L dan seterusnya. Oke? Silakan berdiskusi. Baik, waktu sudah selesai. Sudah bagaimana kelompok 1? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Iya. Jadi yang kita akan presentasikan hari ini apa? Saat ini cukup yang 4 dulu ya. Nomor 1 sampai nomor 4 yang ada di LKPD-nya.
Ini ada 4 pertanyaan. Silakan kelompok mana dulu yang siap? Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Ya, Pak. Ananda Syukur? Ya, silakan. Ya, kelompok kami Pak sesuai dengan hasil diskusi kami Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak dikasih kesempatan. Percobaan pertama Pak, kami catat tadi berada di posisi 4. Percobaan kedua di posisi 8. Percobaan kemudian analisis kami yang kedua Pak. Ternyata Pak kami dapat semakin besar massa benda, maka semakin kecil jarak benda dengan titik tumpunya Pak. Begitu juga sebaliknya Pak. Ketika massanya kecil, maka semakin besar pula jaraknya dari titik tumpu Pak. Kemudian Pak, yang ketiga, bagaimana hubungannya Pak antara beban dengan panjang lengan kuasa Pak? Kami dapatkan bahwa W kali LB sama dengan kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Ananda Syukur. Presentasi yang bagus sekali ya. Iya. Yang paling penting kita harus berani dulu ya, berani. Ya, kelompok ada tanggapan dari teman-temannya? Iya, tadi Ananda Syukur sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau bagaimana? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu di kelompok 2 ya. Siapa yang bisa presentasikan hasil dari kelompok 2? Ayo. Berani. Ayo. Ananda Adarianti bisa? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi berdasarkan hasil pengamatan tadi yang sesuai dengan yang telah diisi pada tabel, kurang lebih tadi sama dengan yang disampaikan oleh teman saya. Jadi saya langsung saja di poin pertama, Pak. Jadi berdasarkan data hubungan antara W1 kali L1 dengan L2, yaitu untuk semua percobaan selalu mendapatkan nilai yang sama, Pak. Kemudian poin kedua, hubungan antara massa menggunakan KM sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Kemudian untuk bagus. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, cukup ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ananda Adarianti ya. Sudah ada 2 kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan semuanya bagus ya, kurang lebih hasilnya sama. Bapak senang anak-anakku sekalian sudah pintar, sudah mampu menganalisis tadi apa yang kita simulasikan. Iya, jadi tadi keuntungan mekanis itu W dibagi dengan F, artinya semakin besar beban itu akan semakin kecil kuasa yang diberikan, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar ya. Begitu juga dengan lengan beban dengan lengan kuasa. Jadi harus kita memperbesar lengan kuasa. Ya, oke, kalau baik. Iya, Bapak bangga punya anak-anak yang pintar ya semua. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada? Saya, Pak. Oke, silakan Ananda Syarif. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi dari hasil pembelajaran yang kami simpulkan dari kelompok kami, yaitu kesetimbangan tuas diperoleh jika hasil kali gaya beban dan lengan beban sama dengan perkalian gaya kuasa dan lengan kuasa. Bagus, itu, Pak. Ya. Terima kasih Ananda Syarif. Ada lagi yang lain? Bagaimana keuntungan mekanis? Ayo, masih ada? Oke.
Kalau begitu, nah, ini yang bisa kita simpulkan sama tadi ya yang disampaikan oleh Ananda Syarif bahwa kesetimbangan tuas diperoleh jika hasil kali gaya beban dengan lengan beban itu sama dengan hasil kali gaya kuasa dengan lengan kuasa. Ya, itu kesetimbangan tuas. Kemudian dari sini bisa kita peroleh bahwa semakin besar lengan kuasa dari lengan beban, maka gaya kuasa akan semakin kecil dari gaya beban. Ya. Untuk mengetahui kemampuan anak-anakku semua, saya sudah kirim link tes evaluasi di grup. Sudah lihat semua, anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya cek dulu ya. Oh iya, sudah pas ya. Sudah masuk semua jawabannya. Dan hasilnya saya lihat bagus ya. Bagus-bagus semua. Hampir sempurna semua jawabannya. Iya. Terima kasih anak-anakku semua. Semangat sekali hari ini belajar. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan sesuatu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita? Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau apa yang kalian peroleh dari pembelajaran ini? Ada? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Syukur. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Hari ini saya belajar begitu sangat menarik, Pak. Pembelajaran hari ini, Pak. Saya mengerti bahwa ternyata, Pak, untuk mengerjakan pekerjaan yang berat-berat, ternyata Tuhan menyediakan kita, Pak, alat. Ini salah satunya pengungkit tadi, Pak. Saya lihat, Pak, pembelajarannya sangat menarik, Pak. Saya sangat berminat. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Ananda Syukur. Jadi Ananda Syukur tadi menyampaikan bahwa Tuhan sangat baik. Jadi kita perlu bersyukur bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu yang bisa mempermudah kita, ya. Kita harus bersyukur. Baik, kalau tidak ada, minggu depan kita akan masuk di materi baru, masih berhubungan dengan materi kita hari ini yaitu pesawat sederhana. Tapi minggu depan kita masuk di bidang miring. Jadi Bapak harap anak-anak sekalian, ya anak-anak semua bisa belajar di rumah supaya minggu depan kita langsung punya dasar untuk masuk di materi itu. Iya. Terakhir Bapak sudah share tugas rumah di Google Classroom. Silakan anak-anak semua nanti kunjungi Google Classroom. Bapak sudah posting satu tugas di situ supaya ada kegiatan di rumah untuk memperdalam lagi pengetahuan anak-anak semua tentang materi kita hari ini. Ya, meskipun kita tetap ada belajar dari rumah, ya kita tetap semangat belajar, tetap ikuti protokol kesehatan. Kemudian kalau bisa, ya sebisa mungkin tetap di rumah, jangan keluar-keluar. Tapi kalau ada keperluan mendesak, ya keluar, tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak, ya. Iya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kesediaannya Ketua Kelas Ananda Syukur untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ananda Syukur. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ananda Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih sudah memberi waktunya untuk saya memberi tanggapan kepada Pak Suliandra. Dari awal sampai akhir saya tidak menemukan kekurangan, Pak. Jadi saya tidak mau mencari-cari kesalahan karena menurut Sebenarnya saya kalau penanggap itu semua kegiatan
Ya, silakan. Semua kegiatan pembelajaran itu sudah dilaksanakan dengan baik. Yang pertama mulai dari skenario pembelajaran, kemudian menggunakan simulasi PET tadi, lalu sudah ada permasalahannya di awal tadi untuk membangun pengetahuan awal siswa. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Untuk penampilan Pak Suliandra itu saya anggap sangat bagus. Kegiatan pembelajarannya itu diikuti dengan bagus. Semangat mengajarnya juga sangat bagus. Selalu mengaktifkan siswa. Hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Bagus. Nah, semangat. Nah, semangat Pak Suliandra. Ini masih anak muda Bu, jadi memang semangat tinggi. Oke, kita persilahkan Ibu Yeni memberikan komentar. Ya, silakan Bu Yeni. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Andra? Ya, penampilannya sangat bagus. Ya, jadi itulah salah satu guru profesional bagaimana menarik membuat siswa untuk memotivasi mengikuti pembelajaran kita. Bagaimana membuat pelajaran kita menjadi lebih menarik sehingga siswa lebih berkesan untuk belajar. Ya, jadi apa yang ditampilkan tadi Pak Suliandra itu adalah contoh salah satu trik untuk membuat siswa termotivasi untuk belajar. Karena terus terang belajar untuk perhitungan itu agak susah. Saya saja agak-agak bingung kalau ada perhitungan untuk dijelaskan ke siswa. Jadi saya rasa itu hal yang bagus, tetap dipertahankan Pak Suliandra, jangan terlalu puas diri. Jadi tetap membuat sesuatu yang lebih berkesan, lebih kreatif lagi, sehingga siswa lebih berkesan untuk belajar. Kan enak juga, pelajaran IPA, siapa yang ajar? Pak Andra. Oh, saya sangat suka kalau Pak Andra masuk mengajar di kelas. Kan itu yang kita harapkan bagi seorang guru, bahwa pembelajaran yang kita berikan ke siswa itu ternyata menarik dan siswa merasa ada perhatian untuk ikut belajar pada saat kita mengajar. Ya, saya hanya itu Pak yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Ini Pak Andra ini bisa jadi guru memesona. Empati itu penting seorang guru. Empati itu, perhatian itu ditanyakan siapa yang tidak hadir, siapa yang ini dan seterusnya. Itu sangat penting Bapak Ibu.